Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 1. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai di wilayah pelosok dari klan Lin. Di sana ada sebuah bangunan kuno yang merupakan tempat penyimpanan pusaka dan seni bela diri milik klan Lin itu. Dan kali ini Lindong pun datang ke tempat itu kemudian berkata, jadi pemenang turnamen klan diizinkan untuk masuk ke ruang penyimpanan klan dan kemudian memilih satu pusaka atau seni bela diri. Ternyata Lindong datang ke tempat itu diantarkan oleh tetua Lin Song. Dan kini, Pak Tua itu pun menjawab perkataan dari Lindong. Ya begitulah tradisinya. Inilah cara kami menghargai anggota klan yang berbakat. Dan pusaka-pusaka yang berada di dalamnya merupakan peninggalan dari klan-klan terhebat terdahulu. Pusaka peringkat D milik Lilantian juga berasal dari tempat ini. Tetua Lindong kemudian mengatakan, jika saat ini Lilantian telah pergi menyendiri karena kekalahan di turnamen itu membuatnya sangat terpukul. Tetua kemudian memberikan peringatan pada Lindong untuk berhati-hati karena dia pasti akan menjadi sasaran dari Lilantian. Tetua pun juga berkata bahwa masuk ke dalam ruang penyimpanan ini adalah kesempatan yang bagus. Selain ada pusaka-pusaka yang hebat, aliran energi Yuan di dalam sana juga sangat pekat. Dan itu akan menjadi kesempatan bagi Lindong untuk menjadi lebih kuat lagi. Lindong pun paham dengan apa yang dikatakan oleh tetua besar Lin Song. Dan dia tahu jika Lilantian pasti akan mengincarnya. Maka dari itu, Lindong akan selalu waspada. Lindong pun pada saat ini membayangkan wajah dari Lilantian dan dia berkata di dalam hati, jika dia tidak segera membunuh Lilantian itu, maka kemungkinan besar nyawa keluarganya juga akan terancam. Dan Lindong tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tiba-tiba saja kali ini banyak prajurit penjaga menghadang Lindong. Mereka pun berteriak, berhenti, siapa kau? Ini wilayah terlarang. Tidak lama kemudian Lin Go pun muncul dan berkata, Lindong, siapa yang mengizinkanmu menginjak tempat ini? Lindong yang melihat Lin Go pun terlihat emosi dan dia berkata di dalam hati, tempat ini dijaga oleh Lin Go. Sepertinya dia akan merepotkanku. Namun kali ini, tetua Lin Song muncul dari belakang Lindong dan mengatakan, Lin Go, apa maksud semua ini? Lindong memenangkan turnamen klan. Jadi dia diperbolehkan mengambil satu pusaka dari ruang penyimpanan klan. Apakah ada masalah? Lin Go pun menjadi canggung karena dia tidak tahu jika Lindong akan datang bersama dengan tetua besar Lin Song. Dengan cepat Lin Go pun meminta maaf dan dia beralasan jika dirinya belum menerima informasi tentang Lindong yang akan datang ke tempat ini. Lin Go kemudian mengatakan, jika kedatangan Lindong adalah karena hasil turnamen, maka ini bukanlah sebuah masalah. Dia pun segera menyuruh para prajurit untuk segera mundur dan jangan lancang di depan tetua besar serta pemenang turnamen klan. Tetua besar Lin Song pun berkata pada Lindong bahwa dia diizinkan mengambil satu pusaka saja. Dan dia memiliki waktu 1 bulan untuk berada di dalam ruang penyimpanan tanpa ada yang boleh mengganggu dirinya. Lin Go pun kali ini menyuruh Lindong untuk segera masuk. Dan dia berpesan, jangan sampai ada yang rusak. Karena nanti jika Lindong keluar, maka tim Lin Go akan melakukan pemeriksaan. Lindong pun berlalu begitu saja di hadapan Lin Go. Dan Lin Go kali ini melirik Lindong sambil berbisik, kau cuma beruntung bajingan tengik. Lindong pun sontak melirik ke arah Lin Go. Xiaodio kemudian berkata pada Lindong bahwa sepertinya Lin Go itu memiliki sebuah rencana, maka Lindong jangan sampai lengah. Lindong pun menjawab bahwa dia tahu karena bajingan Lin Go itu ada di pihak Lilantian. Tapi meskipun begitu, Lindong bukanlah seorang yang bisa diremehkan. Dan segala trik yang telah disusun Lin Go tidak akan pernah berguna pada Lindong saat ini. Pintu ruang penyimpanan pun terbuka dengan lebar. Dan Lindong kali ini melangkah masuk ke dalam ruangan itu untuk mengambil pusaka dan meningkatkan level kekuatannya. Lin Go pun melirik ke arah Lindong. Dengan nada yang agak kesal, dia mengatakan untuk menutup pintu gerbang dan melanjutkan pengawasan. Tetua besar yang merasakan Lin Go memiliki rencana buruk pun berkata, Lin Go, Lindong adalah favorit ketua klan.
Apapun yang kau rencanakan, tahanlah niatmu. Lin Go pun berpura-pura tidak mengerti dengan maksud dari tetua Lin Song, dan dia mengatakan bahwa Lindong merupakan pemuda berbakat dan juga harapan dari klan Lin. Maka Lin Go tidak memiliki niat lancang untuk mencelakai Lindong. Tetua kini akan kembali dan dia berpesan semoga yang dikatakan Lin Go itu adalah benar. Namun pada saat tetua besar mulai jauh, Lin Go pun berkata dengan lirih, orang tua brengsek, cepat atau lambat akan kurebut posisimu. Dan kini, para prajurit pun bertanya, apakah tetua Lin Go masih akan menjalankan rencananya? Lin Go pun menjawab tentu saja. Dan rencana Lin Go saat ini adalah menggunakan gugusan yang ada di dalam ruang penyimpanan untuk membunuh Lindong. Kemudian mereka akan membuat laporan palsu bahwa Lindong memiliki niat yang jahat. Maka dengan begitu, ketua klan tidak akan protes jika Lindong mati. Lindong yang berada di dalam ruang penyimpanan pun terlihat sangat kagum karena di ruangan ini terdapat begitu banyak pusaka dan juga seni bela diri. Di sana juga terdapat energi Yuan yang sangat padat seperti yang dikatakan oleh tetua besar Lin Song. Xiaodio kemudian mengatakan bahwa energi di tempat ini dimaksudkan untuk diserap seluruh pusaka, namun juga berguna untuk pelatihan Lindong. Xiaodio menyarankan agar Lindong segera berkultivasi. Lindong pun berjalan-jalan di seluruh ruangan sambil melihat-lihat pusaka. Kemudian Xiaodio berkata agar Lindong mengabaikan sampah-sampah itu karena pusaka yang sebenarnya ada di sebelah sini. Xiaodio pun menunjuk 4 pusaka di depannya dan mengatakan bahwa itu semua adalah pusaka yang berada di level D. Lindong pun segera ke tempat Xiaodio. Dia kagum melihat 4 pusaka tingkat D yang ada di hadapannya. Dan Lindong merasa bahwa pusaka-pusaka itu akan mampu menandingi jari pemenjara surgawi miliknya. Lindong kemudian merasa jika dirinya bisa mengambil semua pusaka itu pasti lebih bagus. Dia pun bertanya apakah Xiaodio punya sesuatu yang bisa membantu. Xiaodio kemudian berkata, "Apa kau bodoh? Apa kau pikir mereka tidak bisa berhitung?" Xiaodio pun lanjut berkata, lagi pula di tempat pusaka itu dikelilingi oleh gugusan pelindung. Jika Lin Go ingin menyingkirkan Lindong, maka gugusan itu adalah cara yang terbaik. Lindong pun membenarkan perkataan dari Xiaodio. Dan karena Lindong sudah berniat untuk memiliki pusaka tingkat D, maka dirinya tidak takut dengan gugusan pelindung itu. Lindong pun ingin melihat seberapa kuat gugusan itu. Dan kini, Lindong pun mengatakan jika Lin Go tidak menghabisi dirinya di tempat ini, maka ketika Lindong keluar, dia akan menghajar Lin Go. Di ruang kontrol, para prajurit kali ini mengawasi gerak-gerik dari Lindong. Dan mereka kemudian memanggil tetua Lin Go saat Lindong terlihat memasuki gugusan pelindung untuk mengambil pusaka di level D. Prajurit pun berteriak, apakah mereka harus mengaktifkan gugusan itu? Lin Go pun segera memberikan perintah agar mengaktifkan gugusan itu dan menghabisi Lindong saat ini juga. Dan kini Lindong yang berada di ruangan pusaka itu pun dibuat terkejut karena gugusan pelindung di atasnya tiba-tiba aktif begitu saja. Dan kini, lantai yang dipijak Lindong pun juga secara mengejutkan gugusannya menjadi aktif. Lindong pun merasakan tubuhnya seperti ditekan energi yang sangat kuat. Dengan tatapan yang penuh emosi, Lindong pun berkata, "Jadi kau benar-benar bermaksud membunuhku dengan gugusan ini?" Lin Go, dasar keparat. Dan Lin Go yang berada di ruangan kontrol pun tertawa dengan keras karena dia yakin Lindong pasti akan segera mati. Karena gugusan itu cukup kuat untuk membunuh seseorang di level setingkat penciptaan Ki. Xiaodio kemudian berteriak jika gugusan ini akan terus bertambah kuat. Dia pun menyuruh Lindong untuk segera menghancurkan pusat gugusan secepatnya. Dan kini dengan cepat Lindong mengeluarkan boneka darah. Yang kemudian boneka itu pun melesat menuju pusat gugusan pelindung. Dan akhirnya, BAM! Pusat gugusan itu pun dihancurkan oleh tinju dari boneka darah. Lindong yang melihatnya pun tertawa karena boneka darah di level Nirwana itu benar-benar luar biasa karena bisa menghancurkan gugusan pelindung dengan sekali tinjuan. Lin Go dan semua prajurit kali ini kaget melihat gugusannya telah hancur. Lin Go bertanya, apa itu? Dan prajurit pun berkata, jika mereka melihat cahaya merah melesat dan menghancurkan gugusan pelindung. Dan pada saat ini, mereka semua telah kehilangan kendali atas gugusan itu.
Dan kini setelah pusat gugusan hancur, Lindong pun dengan cepat meninju gugusan yang ada di lantai sambil berteriak, "Gugusan tipe kontrol murahan, hancurlah!" Boom! Suara keras tinjuan dari Lindong pun benar-benar meratakan gugusan itu. Tinju keras dari Lindong pun terus menyebar dan seketika gugusan yang ada di lantai itu lenyap begitu saja. Prajurit pun panik karena gugusannya telah dihancurkan. Dan Lin Go pun terlihat emosi. Dia kemudian berkata, "Apa yang dilakukan bajingan tengik itu?" Lindong pun kali ini menarik nafas lega. Setelah berhasil menghancurkan gugusan yang hampir saja membunuh dirinya karena siasat licik dari Lin Go. Sambil mengibas-ibaskan tangannya, Lindong berkata, "Si tua keparat itu benar-benar berniat membunuhku dengan gugusan itu. Sepertinya aku harus membalas perbuatannya. Tapi karena gugusan itu telah hancur, dia tidak bisa memantauku lagi." Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk menyelesaikan urusan di tempat ini. Dengan cepat, Lindong pun melihat ke arah pusaka tingkat D itu. Pusaka-pusaka itu adalah tombak yang terbuat dari tulang monster purbakala, sirah yang terbuat dari roh beruang raksasa, pedang pendek dengan roh piton iblis di dalamnya, dan perisai dengan bahan tempurung kura-kura purba. Xiaodio pun kali ini akan membandingkan pusaka-pusaka saat ini dengan saat di zamannya. Namun dengan cepat Lindong memotong perkataan dari Xiaodio karena dia ingin fokus mendapatkan pusaka itu. Namun pada saat Lindong ingin meraihnya, tiba-tiba saja pusaka itu pun kabur. Hal ini membuat Lindong kaget karena pusakanya itu ternyata hidup. Xiaodio pun mulai mengejek Lindong dengan mengatakan bahwa pusaka saja paham cara memilih tuannya, dan mereka tidak sudi menerima tuan seperti Lindong yang memiliki potensi yang rendah. Lindong pun tidak mau terprovokasi ucapan dari Xiaodio. Dengan rasa kesal, dia terus mengejar pusaka-pusaka yang berterbangan itu. Lindong pun berlari ke sana dan kemari untuk menangkap pusaka apapun yang ada di depannya. Namun tidak ada satupun pusaka yang berhasil disentuh oleh Lindong. Hal ini membuat Lindong semakin geram dan tidak akan menyerah dalam pengejaran itu. Namun pada saat Lindong berlari, tiba-tiba saja dia tersandung sebuah batu dan kemudian jatuh tersungkur. Lindong pun semakin dibuat kesal kenapa nasibnya seburuk ini. Tiba-tiba saja Lindong mengeluarkan tombak naga surgawi dan menyerang batu yang telah menjatuhkan dirinya sambil berkata, "Batu kecil sepertimu juga berani meremehkanku." Dan tiba-tiba saja tombak naga milik Lindong pun kali ini meleot saat menyentuh batu kecil itu. Lindong pun sontak berteriak, "Tombakku!" Kemudian Lindong dengan serius menatap batu kecil itu dan berkata, sepertinya ini bukan batu biasa." Dia pun memandangi batu kecil itu dan menemukan tulisan, "Puncak Penjara Besar." Hal ini seketika membuat Lindong kaget karena ternyata batu kecil itu adalah pusaka yang berada di tingkat D. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mendapatkan batu pusaka yang bernama Puncak Penjara Besar itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 2. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong dan juga Xiaodio pada saat ini masih memandangi batu kecil yang ada di depan mereka. Xiaodio pun mengatakan bahwa pusaka setingkat saja tidak mampu menggoresnya, dan ini sangat menarik. Menurut Xiaodio, batu puncak penjara besar ini merupakan pusaka yang berada di level D. Lindong yang tertarik pun langsung memegang batu itu, kemudian mengangkatnya untuk melihat lebih dekat. Namun apa yang dilakukan oleh Lindong itu benar-benar membuatnya sangat kaget, karena batu kecil itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan dengan tubuh petir langitnya tetap tidak mampu menggerakkan batu itu. Xiaodio kemudian berkata bahwa sepertinya mustahil bisa mengangkatnya dengan kekuatan fisik. Dan Lindong kali ini tertegun sambil berkata, apa jangan-jangan seperti namanya? Ini adalah titik puncak sebuah gunung. Xiaodio kemudian diam saja karena dia juga tidak tahu.
Dan tiba-tiba saja Xiaodio mengeluarkan teknik tebasan iblis langit. Karena dia ingin mencari tahu, jangan-jangan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam batu itu. Sebuah cakram hitam yang sangat tajam pun dilemparkan oleh Xiaodio ke batu kecil dan berharap bisa menemukan sesuatu. Namun saat cakram itu mengenai batu, sama sekali tidak membuat batu itu bergeser apalagi terbelah. Yang ada malah cakram milik Xiaodio memantul dengan kecepatan yang tinggi. Dan tiba-tiba saja, cakram itu pun melesat melewati atas kepala Lindong dan memotong sebagian rambutnya. Seketika hal itu membuat Lindong menjadi kaget dan syok. Lindong pun merasa seolah-olah dirinya berubah menjadi hantu. Dan kini dengan santai tanpa rasa bersalah, Xiaodio pun berkata, "Oh, tingkat kekerasan puncak penjara besar ini di luar dugaan. Bagus sekali." Seketika Lindong pun berteriak, "Apanya yang bagus? Kau hampir saja memenggal leherku. Rekan tidak berguna." Lindong pun kemudian meraba rambutnya, yang saat ini antena rambutnya telah terpotong dan membuatnya sedih. Xiaodio tanpa rasa bersalah mengatakan, seharusnya Lindong senang, karena puncak penjara besar adalah pusaka terbaik di tempat ini. Lindong pun seketika melupakan perbuatan dari Xiaodio. Dia memandangi batu kecil itu dan mengatakan, "Ya, kurasa puncak penjara besar ini jauh lebih kuat dari pusaka-pusaka yang kita lihat. Jika bisa mendapatkannya, aku bisa membuat senjata yang kuat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaktifkannya?" Xiaodio dan Lindong kali ini sama-sama termenung. Mereka kemudian menganalisa, jika kekuatan fisik tidak berpengaruh, maka Lindong dan Xiaodio serempak mengatakan dengan kekuatan mental. Kemudian dengan cepat Lindong pun mengaktifkan kekuatan mentalnya. Dia sangat percaya diri bisa mengaktifkan puncak penjara besar karena Lindong adalah seorang ahli simbol tingkat tinggi. Dengan cepat Lindong pun mengarahkan energi mentalnya ke batu kecil sambil berteriak, "Kontrol energi mental, aktifkan." Dan tiba-tiba saja batu kecil itu pun bergetar. Lindong dan Xiaodio pun sangat senang karena batunya bereaksi. Namun setelah itu, batu kecil itu kembali terdiam. Xiaodio dan Lindong pun kali ini menunggunya, namun tetap tidak ada reaksi lanjutan. Hal ini membuat Lindong emosi dan dia berteriak, "Gah, energi Yuan tidak bisa, energi mental juga tidak bisa. Sebenarnya apa maumu?" Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk tenang, karena masih ada tipe energi lain yang bisa dicoba untuk menjadi alternatif. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk memfokuskan energi mentalnya pada batu jimat yang ada di tangannya. Lindong pun bingung dan dia bertanya, "Untuk apa?" Dan kali ini, Lindong menuruti perintah dari Xiaodio. Dia pun mulai menyalurkan energi mental pada jimat leluhur yang ada di telapak tangan Lindong. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari tangannya dan membuat Lindong sangat kaget. Xiaodio kemudian menjelaskan bahwa itu disebut dengan energi Jing Yuan, yang merupakan hasil penggabungan energi Yuan dan juga energi mental. Energi itu memiliki sifat yang sama dengan kedua energi, dan hanya pusaka paling langka yang mampu menggabungkan dua energi tersebut. Dan sekarang, Xiaodio menyuruh Lindong untuk melepaskan energi di tangannya pada puncak penjara besar. Dengan cepat Lindong pun mengarahkan energi itu ke batu yang ada di depannya. Dan akhirnya, batu puncak penjara besar pun kali ini melayang. Lindong pun terlihat sangat senang karena dia berhasil menggerakkan puncak penjara besar dan membuatnya melayang ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, batu kecil itu pun seketika berubah menjadi besar dan terus membesar. Hingga batu itu sekarang menjadi sangat besar di udara. Lindong pun kaget dengan apa yang dia lihat pada saat ini. Dia berpikir, jika sampai jatuh maka... Tiba-tiba saja, Xiaodio berteriak menyuruh Lindong jangan melamun saja, karena dia harus segera menanamkan energi mental pada batu itu sebelum batunya lepas kendali. Dengan cepat Lindong pun berteriak, "Tanam energi mental." Dahi Lindong pun bercahaya, dan energi mental Lindong kali ini masuk ke dalam batu puncak penjara besar. Dan akhirnya, batu itu pun resmi menjadi milik dari Lindong, yang kali ini Lindong bisa mengendalikan sesuka hatinya. Batu itu pun kemudian kembali mengecil atas perintah dari Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat senang, karena dia bisa mendapatkan pusaka terkuat di tempat ini. Lindong kemudian menggenggam erat batu kecil itu sambil berkata,
Puncak penjara besar ini adalah pusaka peringkat di pertamaku. Air mata Lindong tiba-tiba menetes karena dia sangat terharu bisa mendapatkan pusaka sekuat ini. Lindong pun menangis bahagia dan dia berteriak, "Hore! Akhirnya jeripayahku membuahkan hasil." Xiao Diao yang melihat Lindong sangat lebay pun berkata, "Dasar bocah payah, baru mendapatkan pusaka peringkat D saja sudah senang." Karena sudah berhasil mendapatkan pusaka, rencana selanjutnya dari Lindong adalah meningkatkan level kekuatannya. Karena pada saat ini, dirinya hampir mencapai tingkat manifestasi. Sedangkan di Langtian, hampir mencapai manifestasi tingkat lanjutan. Karena di dalam sini penuh dengan energi Yuan, maka Lindong akan memanfaatkannya untuk naik ke tingkat manifestasi awal. Dengan cepat Lindong mengeluarkan batu simbol pelahap dan dia menyerap seluruh energi Yuan yang kental di tempat ini. Dengan penuh semangat Lindong pun berkata bahwa dirinya akan mengalahkan Lilang Tian soal level kekuatan. Dan kini energi Yuan dalam jumlah yang banyak mengalir ke tubuh Lindong dengan sangat cepat. Xiao Diao yang melihat Lindong pun menjadi kagum. Dia kemudian mengatakan, meski tidak berbakat, namun tekad dan usahanya benar-benar patut dipuji. Mereka yang berhasil membuat Pangeran Martin Langit ini terkesan sudah bisa dipastikan memiliki masa depan yang cerah. Cerita kemudian berlanjut setengah bulan kemudian. Pintu ruang penyimpanan pun mulai terbuka secara perlahan. Dan kini, Lindong pun keluar dari dalam dengan wajah yang berseri dan dia mengatakan, "Sayangnya aku hanya bisa berada di dalam setengah bulan. Andai saja bisa tinggal lebih lama." Xiao Diao kemudian memotong ucapan dari Lindong dengan memperingatkannya untuk tidak serakah. Karena menurut Xiao Diao, batu simbol pelahap itu terlalu kuat. Jika simbol itu terus menghisap energi Yuan yang ada di dalam sana sampai habis, maka seluruh pusaka dan seni bela diri akan berubah menjadi rongsokan. Lindong pun tersenyum mendengar ucapan dari Xiao Diao. Dan kini, tiba-tiba saja terdengar suara berteriak, "Berhenti, Lindong!" Setelah Lindong menoleh, ternyata itu adalah rombongan dari Lin Go. Yang pada saat ini, Lin Go pun berkata, kupikir kau akan tinggal di sana selamanya. Ruang penyimpanan klan bukanlah tempat untuk bocah liar sepertimu." Dengan tatapan yang marah, Lin Go pun berkata pada Lindong bahwa saat ini Lindong diduga dengan sengaja menghancurkan gugusan pelindung di dalam ruang penyimpanan. Setelah melakukan pemeriksaan, Lin Go akan membawa Lindong pada pihak keamanan. Namun Lindong dengan santai berkata, "Menghancurkan? Bukankah kau yang sengaja mengaktifkannya?" Lin Go pun berteriak omong kosong dan dia kini meminta Lindong untuk menyerahkan pusaka yang telah dia ambil dari dalam ruang penyimpanan. Dengan santai Lindong mengeluarkan batu kecil sambil berkata, "Serahkan." "Kenapa?" "Aku hanya mengambil satu pusaka tingkat D." Lin Go yang melihat batu itu pun sangat kaget karena dia mengenali bahwa batu yang diperoleh oleh Lindong adalah batu puncak penjara besar. Lin Go pun pada saat ini terlihat tidak percaya dan dia berkata dalam hati bahwa puncak penjara besar adalah pusaka paling misterius di tempat itu. Banyak para ahli dari klan yang gagal mengontrolnya. Bahkan Lilang Tian yang juga tertarik pun tidak bisa mendapatkannya. Dan pada akhirnya Lilang Tian menyerah kemudian mengambil pusaka cermin pemantul. Dan kali ini Lin Go memiliki niat busuk. Dia akan merebut pusaka itu dari tangan Lindong dan dia akan bekerja sama dengan para penjaga untuk meringkus Lindong saat ini. Tiba-tiba saja salah satu dari penjaga pun berteriak dan langsung mengepung Lindong. Dan penjaga itu pun memaksa Lindong untuk menyerahkan puncak penjara besar bersama dengan metode mengontrolnya. Karena pada saat ini tetua Lin Go akan mengontrol pusaka itu. Lin Go yang sudah berkompromi dengan para penjaga pun tersenyum licik dan dia berkata bahwa ini adalah tugasnya sebagai tetua. Jika Lindong menolak, maka dia akan dieksekusi dengan tuduhan menerobos ruang penyimpanan klan. Bukannya takut, tapi Lindong malah dengan santai berkata, "Kau pikir aku bodoh? Puncak penjara besar ada di tanganku. Ambillah jika kau berani."
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lingo yang licik itu mengambil pusaka puncak penjara besar dari tangan Lindong untuk dipakainya sendiri? Atau malah Lingo yang akan dihajar oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Rudong Qiankun Season 5 episode 3. Oke lah, gak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini dihadang prajurit penjaga ruang penyimpanan dan juga Lingo karena mereka akan meminta batu puncak penjara besar yang telah didapatkan oleh Lindong. Sambil menunjuk batu di tangannya, Lindong pun berkata, "Memeriksa, kau pikir aku bodoh? Puncak penjara besar ada di tanganku. Cobalah ambil kalau berani." Lingo pun marah oleh kata-kata Lindong dan menyebutnya sebagai bocah sombong. Dan kini dia menyuruh para penjaga untuk segera menangkap Lindong. Namun Lindong tidak takut sama sekali. Dia masih berdiri dengan santai. Dan tiba-tiba saja muncul dua tetua lain antek-antek dari Lingo untuk membantunya merebut batu puncak penjara besar dari tangan Lindong. Sebuah serangan dari kekuatan Yuan gabungan dua tetua lain pun melesat dengan cepat ke arah Lindong. Lingo pun berteriak bahwa ini adalah serangan gabungan dari dua ahli tahap manifestasi. Dan Lindong pasti tidak akan bisa menghadapinya. Tiba-tiba saja mata Lindong menajam dan dia dengan cepat memanggil tubuh petirnya. Lindong pun berkata, "Apa gunanya kalian menggabungkan kekuatan kalau hasilnya cuma begini?" Lindong pun bersiap meninju dua kekuatan gabungan itu hanya dengan satu tinjuan. Tangan Lindong yang sudah dilapisi tubuh petir pun kali ini menyala dan juga mengeras. Dan tiba-tiba saja, BAM! Serangan gabungan itu benar-benar ditinju oleh Lindong sampai menimbulkan ledakan dan juga cahaya yang sangat menyilaukan. Lindong pun berteriak, "Dasar sampah, pergi sana!" Dengan cepat kekuatan gabungan itu melesat kembali ke arah Lingo dan dua tetua yang bersamanya. Hal ini membuat Lingo menjadi panik. Dia pun tidak percaya jika Lindong bisa membalikan serangan gabungan dua tingkat manifestasi hanya dengan satu tinjuan saja. Dan kini, boom! Serangan gabungan itu pun mengenai Lingo dan dua tetua. Mereka pun terpental dan orang-orang yang ada di sekitar berlarian karena mereka takut terkena gelombang serangan itu. Dan kini, Lingo serta dua tetua pun luka-luka. Lingo pun merasa tidak percaya dengan kekuatan Lindong pada saat ini. Dia kemudian berkata, "Bocah brengsek ini berhasil mencapai tahap manifestasi dalam waktu setengah bulan." Lindong pun kali ini melihat ke arah Lingo dengan tatapan mata yang kesal dan berkata, "Kalian cuma pandai menyalahgunakan kekuasaan kalian dan seenaknya menggunakan posisi kalian untuk menyudutkan anggota keluarga cabang. Klan Lin benar-benar sial memiliki anggota keluarga seperti kalian." Lindong yang masih kesal pun terus mengomel, "Kalian menyebut diri kalian sebagai tetua. Menyedihkan sekali. Bagaimana rasanya dikalahkan oleh bocah yang sangat kalian benci?" Lingo yang tidak terima kalah dari Lindong pun kali ini mengeluarkan pusaka sambil berkata, "Darah keluarga kami sangat suci dan murni. Bagaimana mungkin bocah keluarga cabang sepertimu bisa dibandingkan dengan kami? Lindong, kau memaksaku untuk melakukan ini. Salahkan dirimu sendiri kalau kau mati." Dengan cepat Lingo pun melemparkan pusaka itu ke langit. Dan kini sebuah kekuatan besar membentuk seekor burung phoenix. Karena pusaka itu adalah pusaka tingkat D yang bernama burung phoenix merah. Lingo yakin bahwa kali ini Lindong akan mati melawan pusakanya itu. Lindong yang tidak takut pun kemudian mengeluarkan puncak penjara besar dan berkata, "Pusaka level D, ini waktunya untuk mencoba pusaka baruku." Dengan cepat Lindong melemparkan batu puncak penjara besar, dan seketika batu itu pun menjadi besar yang bahkan lebih besar dari burung phoenix merah. Hal ini membuat Lingo terlihat panik. Para prajurit yang melihat pun berteriak, "Pusaka macam apa itu?" Lingo pada saat ini benar-benar ketakutan dan dia pun spontan berkata, "Benda itu berubah menjadi gunung raksasa." Namun Lindong pun menjawabnya, "Bukan cuma itu."
Dan kini, dengan cepat batu puncak penjara besar itu pun menekan pusaka milik Lin Go. Dan akhirnya, krak, pusaka burung phoenix merah pun retak. Hal ini membuat Lin Go seketika muntah darah. Dan dua tetua lain pun panik melihat Lin Go semakin banyak memuntahkan darah dari mulutnya. Mereka pun mengatakan bahwa pusaka milik Lin Go telah rusak, maka dari itu tubuhnya juga ikut terkena dampaknya. Sambil melihat Lindong, Lin Go pun mengatakan, "Tidak kusangka, ternyata pusaka itu benar-benar kuat." Lindong pun menarik kembali puncak penjara besar dan dia terlihat senang karena batu ini benar-benar sangat berguna. Lindong kemudian melihat ke arah Lin Go dengan tatapan yang meremehkan dan dia berkata, "Bagaimana menurutmu tentang pusaka baruku ini?" Lin Go yang tidak terima kalah dari Lindong pun berteriak, "Lindong, kau sudah berani mencuri pusaka dan melukai tetua. Setelah kami membunuhmu, kami akan menghancurkan kota Qingyan, tempat tinggalmu." Mendengar ancaman seperti itu dari Lin Go, benar-benar membuat Lindong menjadi marah. Dia kemudian dengan cepat melesat ke hadapan Lin Go dan kemudian menarik bajunya. Tetua lain pun kaget karena Lindong benar-benar cepat. Dengan tatapan mata yang dingin, Lindong pun berkata pada Lin Go, "Kalau kau berani menyentuh keluargaku, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia." Lin Go terlihat ketakutan dan dia mengatakan, jika Lindong membunuhnya, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Namun Lindong menjawabnya, "Kau pikir aku takut?" Salah seorang prajurit pun kemudian berteriak bahwa tetua besar ada di sini. Siapa yang berani membuat keributan? Tetua besar Lin Song kemudian berkata, "Lindong, hentikan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh melukai tetua klan." Lindong pun menoleh pada tetua Lin Song. Dan kini Lin Song masih mengatakan bahwa Lindong tidak perlu khawatir. Jika Lin Go benar-benar membuat kesalahan, maka dia akan dibawa ke persidangan para tetua. Lin Go pun berkata, "Kau dengar itu, bocah? Aku dilindungi oleh hukum klan ini. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa menang melawan seluruh klan ini. Perbedaan kasta di antara kita sangatlah jauh." Lindong pun masih menatap dingin ke arah Lin Go dan dia mengatakan, "Kau benar-benar menjijikkan." Dan tiba-tiba saja ada suara yang berteriak memanggil nama Lindong. Lindong pun menoleh dan dia tersenyum sinis sambil berkata, "Oh, jadi si pemilik anjing ini sudah datang, Lin Lang Tian." Yang kali ini pemuda sombong itu telah muncul dan melayang di udara sambil menatap Lindong dengan tatapan yang penuh kemarahan. Tetua Lin Song dan para prajurit lain yang melihat Li Langtian pun terlihat sangat kaget karena pada saat ini Li Langtian telah berada di level tahap akhir manifestasi. Menurut Tetua Lin Song, Lindong memang hebat, tapi Li Langtian juga sangat berbakat. Li Langtian pun kali ini berteriak pada Lindong, "Atas kesalahanmu karena sudah mencuri pusaka dan melukai tetua, demi kehormatanku sebagai kapten dari tim penegak hukum, aku akan membunuhmu." Lindong pun menjawabnya, "Sudah kuduga. Kalian pasti bekerja sama." Benar-benar membuatku muak. Lin Go kemudian tertawa dengan keras karena majikannya telah datang membantunya. Dan kini Lin Go berkata, "Kenapa kau tidak menyerah saja? Tapi aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Mendengar ucapan Lin Go yang menyebalkan itu, Lindong pun menamparnya dengan sangat keras sambil berkata, "Berisik." Sontak tamparan Lindong itu membuat pipi Lin Go meleyot dan dia pun mimisan. Tamparan dari Lindong itu membuat tubuh Lin Go jatuh tersungkur. Li Langtian yang melihatnya pun sontak berteriak, "Lindong, berani sekali kau melukai tetua di hadapanku." Para prajurit juga berteriak lancang sekali. Dan Tetua Lin Song berkata dengan lirih, jika ini sangat merepotkan. Lindong pun masih terlihat sangat santai. Dia kemudian tersenyum sambil berkata, "Hei, apa kau marah karena aku sudah memukul peliharaanmu? Maaf ya." Mata Lindong pun tiba-tiba menajam. Dia pun mengatakan jika Li Langtian ingin bertaruh dengannya, maka Lindong akan meladeni.
karena dendam di antara mereka masih belum selesai. Sontak kata-kata itu membuat Li Langtian terlihat marah dan dia berkata, "Baiklah, karena kau begitu bersemangat ingin mati, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Ini adalah pertarungan pertamaku setelah mencapai tahap akhir manifestasi. Aku akan merayakannya dengan darahmu, Lindong." Kekuatan aura yang mengerikan pun terpancar dari tubuh Li Langtian. Hal ini membuat orang yang melihatnya berteriak, "Kekuatan yang luar biasa. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa melawannya selain ketua klan." Dengan cepat Li Langtian pun mengeluarkan cermin pemantul spiritual dan dia pun mengarahkannya pada Lindong. Seketika cermin itu mengeluarkan cahaya hitam yang langsung melesat ke arah Lindong. Lindong pun tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya, padahal serangan itu akan segera mengenai dirinya. Dan tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Bodoh, serangan ini tidak akan pernah membuatku terkejut. Jadi kenapa kau menggunakannya berulang-ulang?" Dengan cepat Lindong pun mengeluarkan batu puncak penjara besar dan dia mengangkatnya ke udara. Kini puncak penjara besar milik Lindong seketika membesar dengan cepat, kemudian menahan serangan cermin milik Li Langtian. Lindong kemudian berteriak, "Hari ini kita akan bertarung sampai mati." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong melawan kekuatan Li Langtian yang sudah mencapai tahap akhir manifestasi? Padahal Lindong baru berada di tahap awal manifestasi. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Oprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 4. Oke lah, nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong dan Li Langtian saat ini beradu kekuatan dari pusaka terkuat mereka. Dan tiba-tiba saja, di langit kali ini muncul sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan mata akibat benturan dua pusaka level dewa itu. Bahkan suara keras dan terangnya cahaya bisa terdengar dan juga terlihat dari jarak yang cukup jauh. Li Langtian yang marah pun berkata pada Lindong, "Dasar tidak tahu diri. Kalau kau benar-benar ingin mati, akan kuberikan kematian padamu." Li Langtian pun mengupgrade kekuatan cerminnya ke level 2 yang bernama Roda Spiritual Penghancur Surga. Namun Lindong yang tidak mau kalah kini berteriak, "Mari kita lihat pusaka siapa yang lebih kuat." Dan akhirnya kedua pusaka itu masih bertahan satu sama lain. Lindong pun menatap Li Langtian dengan senyum yang bengis. Dan Li Langtian terlihat geram karena Lindong masih bisa mengimbangi kekuatannya. Meskipun level mereka pada saat ini telah berbeda. Tetua besar Lin Song pun panik melihat pertarungan dua pemuda terkuat klan Lin itu. Dan dia mengatakan bahwa pada saat ini semua orang dalam bahaya. Li Langtian kemudian berteriak, "Matilah Lindong." Dan Lindong pun menjawabnya, "Kita akhiri sekarang Li Langtian." Yang pada akhirnya mereka pun memaksimalkan kekuatan besar dari pusaka masing-masing. Benturan dua pusaka dewa itu mengeluarkan aura yang cukup mengerikan. Dan keduanya masih belum menunjukkan siapa yang akan kalah. Li Langtian yang tidak mampu mengalahkan Lindong pun terlihat emosi berat dan dia berkata di dalam hati, "Kenapa? Kenapa? Kenapa? Padahal aku sudah berada di tahap akhir manifestasi. Kenapa aku belum bisa mengalahkan si pengganggu ini? Apapun yang terjadi, aku harus membunuhnya." Dendam Li Langtian pada Lindong sudah tidak terbendung lagi. Dia kemudian meminta bantuan pada Yimo di dalam tubuhnya untuk menghabisi Lindong pada saat ini juga. Yimo itu pun berkata, apakah Li Langtian tidak takut jika rahasianya terbongkar? Li Langtian pun menjawab bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bisa menghabisi Lindong hari ini juga, maka namanya akan semakin tercoreng. Dan kini Yimo itu memberikan energi tambahan pada Li Langtian. Dan dalam sekejap, kekuatan Yuan milik Li Langtian pun melonjak dengan pesat. Wajahnya terlihat sangat bengis dan senyumnya mirip seperti iblis. Li Langtian kemudian berkata, "Bersiaplah Lindong, hari ini aku akan menghancurkan dirimu." Lindong pun terlihat kaget dengan peningkatan kekuatan Li Langtian yang tiba-tiba itu.
Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk berhati-hati karena Li Langtian pada saat ini mengeluarkan energi yang mengerikan. Li Langtian sambil menyerang dia berteriak, "Matilah!" Namun tiba-tiba saja ada teriakan keras, "Berhenti!" Yang ternyata teriakan itu adalah Ketua Lin Fan yang kali ini telah berada di belakang Li Langtian. Ketua kemudian berkata, "Kalian para bocah, beraninya kalian berbuat tidak sopan dengan melakukan pertarungan di tanah terlarang ini." Wajah Tetua Lin Fan pun juga terlihat sangat marah. Li Langtian yang melihat ketua pun kemudian memberikan salam. Namun di dalam hati Li Langtian berkata, "Lagi-lagi Pak Tua ini mengganggu urusanku saja." Kemudian Li Langtian berbicara pada ketua klan bahwa Lindong sudah berani membuat keributan di tempat ini dan kemudian menyerang seorang tetua. Menurut hukum yang berlaku, kesalahan Lindong itu pantas mendapatkan hukuman tertinggi. Dan Li Langtian mengatakan jika dirinya hanya menjalankan tugas sebagai kapten penegak hukum saja. Namun Tetua Lin Fan tidak mau mendengar alasan dari satu orang saja. Dia pun kemudian bertanya pada Lindong, apakah itu benar? Ketua Lin Fan kemudian menyuruh Lindong untuk bercerita. Namun pada saat Lindong ingin bercerita, Lin Go pun menyela ucapan Lindong dengan berkata bahwa Lindong telah mengancam untuk membunuh dirinya. Dan bekas tamparan di pipi ini adalah bukti dari kesalahan yang diperbuat oleh Lindong. Tatapan mata Ketua Lin Fan pada Lindong pun menajam dan dia berkata, "Kalau kau memang melanggar hukum, aku akan menghukummu." Namun dengan santai Lindong berkata, "Hah? Bukannya sudah jelas bahwa dirinya baru saja menerima hadiah dari klan Lin? Namun untuk apa dia membuat kerusuhan di tempat ini? Yang bahkan Lindong sendiri adalah seorang korban karena dia hampir saja terbunuh oleh jebakan yang telah diaktifkan oleh Lin Go. Jika ketua klan tidak percaya, maka dia boleh mengeceknya sendiri." Kata-kata Lindong itu membuat Lin Go menjadi panik. Dan pada akhirnya, untuk membuktikan bahwa Lindong tidak berbohong, Ketua Lin Fan kemudian menyuruh seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Dan kini, Tetua Besar Lin Song mengatakan bahwa timnya telah melakukan pemeriksaan dan telah ditemukan bukti bahwa perkataan Lindong adalah benar. Perangkap baru saja diaktifkan. Ketua Lin Fan yang mendengar hal itu pun sontak menjadi marah dan dia berteriak, "Lin Go, apa maksudnya ini? Apa kau berencana untuk membunuh Lindong?" Lin Go pun pada saat ini kelihatan sangat takut. Namun dia masih beralasan jika dirinya melihat Lindong mengendap-endap di dalam sana. Jadi Lin Go berencana untuk menginterogasi Lindong setelah dia melumpuhkannya. Namun Lindong malah menolak dan melukai dirinya seperti saat ini. Li Langtian kemudian maju dan dia membela hewan peliharaannya dengan mengatakan bahwa Lin Go memiliki hak untuk melaksanakan inspeksi. Dan juga sudah menjadi fakta kalau Lindong telah melukai salah satu tetua. Ketua Lin Fan hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan dari Li Langtian itu. Dan kali ini Lindong pun mulai berbicara, "Kalau aku tidak melawan, kepalaku tentu sudah melayang. Li Langtian, orang bodoh pun bisa melihat kalau ada pertengkaran di antara kita. Apa kau benar-benar merasa perlu mencari alasan seperti ini?" Lin Langtian pun marah karena ucapannya dibalikan oleh Lindong. Ketua Lin Fan kemudian menyuruh Li Langtian untuk tidak berdebat lagi. Dan kini Ketua Lin Fan berkata, "Aku sudah mengetahui tentang pertengkaran di antara kalian berdua. Tapi karena kalian berdua adalah anggota dari klan Lin, aku tidak akan ikut campur. Yang kubutuhkan adalah seorang yang bisa menaikkan nama klan ini. Walaupun kalian sama-sama berbakat, hanya mereka yang bisa mengharumkan nama klan Lin yang akan menerima persetujuanku. Pertarungan antar pemuda akan segera dilaksanakan. Kalian berdua akan mewakili klan Lin ini di dalam pertarungan. Orang yang berhasil menang dan masuk ke dalam perang 100 kekaisaran akan dinobatkan sebagai bintang sesungguhnya dari klan Lin. Sekarang hentikan pertarungan ini. Apapun yang terjadi, kepentingan klan harus didahulukan. Sudah, cukup sampai di sini." Cerita kemudian berpindah ke rumah keluarga Lindong di kota Qingyang. Kali ini Lindong sudah pulang ke rumahnya dan dia masih saja mengomel karena Lindong merasa bahwa Ketua Lin Fan hanya akan memihak pada yang lebih berguna.
Jika sudah begini artinya Lindong harus berjuang keras supaya bisa menang di turnamen antar klan. Xiaodia pun kemudian berkata, jika semua ketua klan memang seperti itu, dan mau tidak mau, Lindong harus bisa menjadi pemenang. Dan kini Lindong pun teringat dengan kata-kata dari Lilantian, bahwa dia telah mengancam Lindong sebelumnya, dan akan menyelesaikan urusannya dengan Lindong setelah turnamen pemuda selesai. Lindong pun kesal dengan ancaman itu, karena Lilantian benar-benar sangat menyebalkan. Lindong pun berkata, jika dirinya ingin melindungi keluarga ini, maka dia juga harus menyingkirkan Lilantian. Dan kini, tiba-tiba saja terdengar suara berkata, "Dong-er, kau sudah pulang rupanya." Lindong pun kemudian menoleh, yang ternyata itu adalah kakek, Cintan, dan juga ayahnya. Mereka pada saat ini senang melihat Lindong sudah pulang, dan dengan cepat Cintan pun berlari kemudian memeluk Lindong, dan dia berkata bahwa dirinya rindu sekali. Kakek Zentian pun mengatakan, jika mereka baru saja mendengar bahwa Lindong telah keluar dari ruang penyimpanan klan, dan mereka baru saja akan pergi untuk menyambut kepulangan dari Lindong. Tapi Lindong sendiri malah sudah sampai di rumah ini. Kakek Zentian kemudian mulai serius, dan dia bertanya, apakah Lindong baik-baik saja? Karena kakek mendengar bahwa Lindong kembali terlibat bentrok dengan Lilantian. Lindong pun dengan serius mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun Lilantian itu berada di tingkat yang berbeda dengan Lindong, namun hal itu tidak membuat Lindong takut sama sekali. Lindong yang paham bahwa Lilantian sangat membencinya pun kali ini sangat yakin jika Lilantian itu pasti akan kembali untuk membuat keributan dengannya. Kakek pun mengatakan bahwa itu memang benar, karena dendam di antara kalian sudah terlalu dalam. Kakek Zentian pun menyuruh Lindong untuk berhati-hati, dan Lindong berkata bahwa kakeknya tidak perlu khawatir, karena Lindong juga tidak akan menunjukkan belas kasihan pada Lilantian. Lindong kemudian berjanji, selama dirinya ada di tempat ini, dia tidak akan membiarkan seorang pun melukai keluarga ini. Apapun yang terjadi, Lindong tidak akan takut. Cintan pun memuji jika kakaknya itu memang yang paling hebat, dan kakek Lin Zentian pun tertawa. Dia bangga memiliki cucu seperti Lindong. Kemudian sang ayah, no comment lah. Sang ayah kemudian berkata pada Lindong, jika pada saat ini putranya itu sudah dewasa dan tidak ada lagi yang bisa diajarkan pada Lindong. Namun satu pesan dari sang ayah, Lindong tidak perlu memaksakan dirinya sendiri. Jika dia kelelahan, maka pulanglah. Sambil melihat ayahnya, Lindong berkata, jangan khawatir ayah, aku akan menjaga diriku baik-baik. Sang ayah pun menimpali, baguslah kalau begitu. Dan tiba-tiba saja, Cintan pun berbisik pada sang ayah untuk tidak melupakan janjinya. Sang ayah kemudian memanggil Lindong karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Lindong yang penasaran kemudian bertanya, hal apa itu? Dan kini sang ayah pun berkata, karena kekuatan Cintan sudah berkembang, maka dia ingin agar Lindong mengajak Cintan bersamanya, supaya adiknya itu bisa merasakan dunia luar. Karena ayah yakin Cintan pasti akan bisa membantu Lindong. Sontak hal itu membuat Lindong sangat kaget, dan dia berkata, aku harus membawa Cintan. Secara spontan Lindong berkata, ogah. Hal ini membuat Cintan sangat kaget dengan jawaban kakaknya itu. Cintan pun kemudian memegang tubuh Lindong dan dia mengguncangnya. Dia pun memohon agar Cintan tetap diperbolehkan untuk ikut. Dan Cintan berjanji bahwa dia tidak akan menjadi beban. Namun kali ini Lindong malah berkata, Cintan, dunia luar itu sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Kau akan merasakan banyak pengalaman di mana kau harus mempertaruhkan nyawamu. Kalau aku kurang beruntung sedikit saja, aku tidak akan berada di tempat ini bersamamu. Aku tidak keberatan mengalami itu semua sendirian. Tapi aku tidak mau kau mengalami hal yang serupa denganku. Karena itulah lebih baik kau duduk manis saja di rumah, belajarlah memasak atau mencuci atau semacamnya. Kalau tidak, nanti kamu tidak dapat suami. Lindong pun merasa bahwa hari ini dia telah menjadi kakak yang sangat bijak. Namun ekspresi dari Cintan pun sangat dingin, seolah dia kecewa dengan ucapan Lindong. Dan benar saja, tiba-tiba Cintan pun menangis dan berkata,
Kak Lindong, dasar kakak kepala babi. Aku tidak mau menjadi gadis yang cuma bisa memasak. Jintan pun berlari sambil menangis cukup keras karena dia kecewa dengan Lindong. Dan Lindong yang melihatnya pun sangat kaget karena dibilang kakak kepala babi. Karena ini pertama kalinya Lindong mendengar kata-kata itu dari Jintan. Kakek dan ayah pun hanya terdiam dan tidak berbuat apapun. Mereka merasa bahwa Lindong adalah pemuda yang kurang pergaulan, makanya tidak bisa memahami hati seorang wanita. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong tetap tidak akan mengizinkan Jintan ikut pergi bersamanya? Dan apa yang akan dilakukan Jintan selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 5. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai pada saat satu hari sebelum pertandingan antar pemuda di Kekaisaran Dinasti Yan. Lindong kali ini berpamitan pada keluarganya untuk berangkat mengikuti turnamen itu. Dan dia menyuruh semuanya untuk tidak khawatir karena Lindong bisa menjaga dirinya baik-baik. Kakek pun tersenyum dan dia yakin bahwa Lindong akan sukses. Lindong kemudian berkata pada kakek dan juga ayahnya, jika dirinya menang dalam turnamen pemuda ini, maka dia akan langsung mengikuti perang 100 kekaisaran. Jadi kemungkinan dirinya tidak akan pulang dalam waktu yang cukup lama. Sang ayah pun mengatakan, jika Lindong tidak perlu khawatir soal hal itu. Lindong pun merasa ada yang kurang. Dia kemudian menoleh ke sana kemari dan menanyakan di mana Jintan. Kakek pun mengatakan jika gadis itu kemungkinan masih marah dengan Lindong. Lindong pun bingung, kenapa harus marah? Memangnya dia berbuat salah apa? Karena Lindong benar-benar tidak bisa memahami hati dari Jintan. Lin Xiao kemudian meminta maaf pada ayahnya karena merasa gagal membesarkan Lindong tanpa memberinya pengetahuan tentang hati wanita. Kakek Sentian pun tidak menyalahkan Lin Xiao saat ini. Tiba-tiba saja Lin Xiao pun muncul dan menjaber telinga dari Lindong dengan keras sambil berkata, "Dasar bodoh, apa kau tidak sadar? Jintan ingin menemanimu dalam perjalanan." Lindong pun menjawabnya, "Kan aku sudah bilang, dunia luar itu sangat berbahaya. Aku tidak mau membawa Jintan. Kalau hal buruk terjadi padanya, seumur hidup aku akan menyesal." Lin Xiao pun mengatakan, "Ya sudah, aku mengerti perasaanmu. Tapi setidaknya kau jangan melukai perasaannya seperti itu." Lindong pun memegangi kepalanya dan dia baru sadar seharusnya dia bisa menjaga kata-katanya itu. Kalau sudah begini, nanti jika ketemu dengan Jintan, maka Lindong akan langsung meminta maaf. Dan kini, secara mengejutkan Ketua Lin Fan pun muncul di belakang Lindong dan menepuk punggungnya sampai terjungkal. Ketua Lin Fan pun menyuruh Lindong untuk tidak murung, karena jika hal ini sampai terbawa ke turnamen, maka akan membuat Lindong tidak fokus dan akhirnya menjadi kalah. Kakek dan juga Lin Xiao yang melihat ketua muncul secara tiba-tiba, kemudian memberikan salam hormat. Ketua Lin Fan yang melihat kakek Sentian pun mengucapkan terima kasih karena sudah membesarkan bocah sehebat Lindong. Kemudian ketua berkata pada Lindong bahwa mereka harus segera berangkat ke ibu kota Kekaisaran Dinasti Yan karena pertarungan antar pemuda akan diselenggarakan di tempat itu. Para ahli bela diri terhebat dari Kekaisaran Dinasti Yan ini semua akan berkumpul di tempat itu. Dan hanya orang-orang yang akan menjadi pemenang yang akan bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Lindong pun tersenyum pada Ketua Lin Fan dan dia dengan penuh percaya diri mengatakan jika tujuannya tidak hanya sampai di situ saja karena Lindong akan memasuki salah satu dari sekte super. Ketua Lin Fan pun senang dengan semangat dan juga ambisi dari Lindong. Dia sekali lagi menepuk punggung Lindong sampai dirinya terjungkal. Lindong pun melihat ketua dengan wajah yang seram dan dia berkata di dalam hati, "Sakit tahu, dasar Pak Tua sialan." Namun tiba-tiba saja Ketua Lin Fan berkata mengenai pertengkaranmu dengan Lilantian. Sebagai ketua aku harus menjaga keseimbangan dari klan ini. Karena itulah aku tidak akan memihak pada siapapun di antara kalian. Apa kau paham? Lindong pun tersenyum dan dia mengerti.
Yang paling penting adalah ketua jangan sampai ikut campur dalam urusan ini. Ketua pun bisa memastikan hal itu dan dirinya akan tetap netral. Lindong kemudian mengatakan, sejak aku mulai berlatih, aku sadar kalau tidak ada orang yang diciptakan serupa. Ada sebagian yang harus berusaha keras untuk membuka jalannya sendiri. Dan aku hanya bisa berusaha lebih keras daripada orang lain. Dan tiba-tiba saja, kali ini terdengar suara mengatakan jika Lilantian sudah datang. Lindong pun melirik ke arah belakang. Dan benar saja, Lilantian kali ini berjalan dengan santai. Namun dengan tatapan yang penuh kebencian pada Lindong. Semua orang yang mendukung Lilantian pun mengatakan jika Lilantian pasti akan menang dalam turnamen ini. Dan mereka tidak yakin dengan kemampuan Lindong. Karena pendukung fanatik itu merasa bagaimanapun juga Lilantian adalah manusia pilihan. Lilantian pun pada saat ini berdiri tepat di samping Lindong. Dan Ketua Linfan merasa mereka berdua sudah siap. Maka dari itu mereka akan segera berangkat menuju ibu kota bersama dengan Ketua Linfan. Ketua Linfan pun sekali lagi berpesan pada mereka berdua bahwa dirinya tidak akan ikut campur sedikit pun dalam konflik mereka. Tapi meskipun begitu, Ketua akan tetap mewanti-wanti Lindong dan juga Lilantian bahwa kesempatan mengikuti perang strategis kekaisaran adalah hal yang sangat penting bagi klan ini. Dia tidak peduli soal siapa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Namun untuk orang yang berhasil, maka akan mendapat dukungan penuh dari klan Lin. Lindong dan juga Lilantian pun saling melirik dan menyebut nama masing-masing. Kemudian mereka membuang muka sambil berkata, "Kau akan kalah." Ketua Linfan kemudian melihat ke arah langit dan mengatakan, waktunya sudah tiba. Karena saat ini, hewan tunggangan yang akan membawa mereka ke ibu kota pun telah sampai. Ketua menyuruhnya untuk segera turun. Dan dengan cepat, hewan raksasa berwujud harimau bersayap dengan warna gelap pun turun dari langit. Kemudian mendarat di hadapan Ketua Linfan. Lindong yang melihat hewan itu pun sangat kaget. Dan dia spontan berteriak, "Oh, makhluk buas macam apa ini?" Dia berada di tahap manifestasi. Kemudian Xiaodo yang melihatnya juga mengatakan, "Oh, sepertinya enak untuk dimakan." Lindong pun merasa bahwa hewan itu lebih kuat daripada naga di daratan terpencil raya. Lilantian yang melihat tingkah Lindong pun berkata dalam hatinya, "Kampungan." Hewan raksasa itu pun kemudian menoleh ke arah Lindong. Kemudian Xiaoyan yang merasakan ada hewan buas lain pun keluar dari dalam tas Lindong sambil mengaum. Lindong yang melihat hal itu pun spontan berkata, "Kenapa Xiaoyan begitu marah?" Hewan yang mengerikan itu pun kemudian membuka mulutnya dan dia menatap tajam dengan mata yang berwarna merah. Kemudian mengeluarkan petir dari seluruh tubuhnya. Ketua Linfan kemudian berkata, jika ini adalah makhluk buas penjaga klan Lin yang bernama Harimau Salju. Dan dialah yang akan membawa ketua Lilantian dan juga Lindong ke ibu kota. Mereka kemudian mulai naik ke punggung Harimau Salju itu. Lindong yang takjub kemudian mengatakan jika ini adalah pertama kalinya dia menaiki hewan buas sebesar ini. Namun Xiaoyan masih saja mengaum tanpa henti. Lindong pun bertanya, sebenarnya Xiaoyan ini kenapa? Dan Xiaodio merasa bahwa sepertinya Xiaoyan merasa tersaingi oleh Harimau Salju ini. Kakek Sentian yang melihat mereka akan segera berangkat pun mendoakan Lindong semoga berhasil. Dan Lin Xia berharap jika Lindong akan bisa kembali dengan selamat. Lindong pun tersenyum sambil berkata, semuanya aku pergi dulu. Karena sudah waktunya berangkat, Harimau Salju mulai mengepakkan sayapnya. Dan secara perlahan, dia pun mulai terbang ke udara. Semua orang yang melihat hal itu pun merasa takjub dengan hewan raksasa itu. Tidak lama kemudian Harimau Salju melesat dengan kecepatan yang luar biasa, melintasi langit menuju ibu kota kekaisaran dinasti Yan. Lindong yang tidak bisa berpamitan dengan Cintan karena adiknya itu sedang marah, kini melirik ke arah belakang dan berkata di dalam hatinya, Cintan, aku tidak tahu berapa lama kita akan berpisah, tapi jagalah dirimu baik-baik. Dan kini, wush,
harimau salju itu melewati hutan dan juga pegunungan dengan sangat cepat. Yang ternyata pada saat ini Lin Chintan sedang berada di atas tebing bersama dengan Bosuan untuk melihat kepergian dari Lindong. Dengan wajah yang sedih, Chintan pun berkata, "Kak Lindong," karena dia sebenarnya belum mau berpisah dengan Lindong, namun keadaanlah yang memaksa mereka. Bosuan yang melihat kesedihan dari Chintan pun mengatakan, "Hei bocah, apa kau sanggup berpisah tanpa mengatakan selamat tinggal padanya?" Merasa dirinya disindir oleh sang guru, Chintan kemudian berusaha untuk sok tegar. Dia pun membuang muka sambil berkata bahwa dia tidak akan melihatnya lagi. Karena selama ini, Lindong hanya menganggap Chintan sebagai beban. Guru Bosuan pun bertanya, "Apa akhirnya kau ingin serius berlatih?" Chintan pun menjawab, "Ya, aku ingin menjadi lebih kuat dari kakakku yang jelek itu." Bosuan kemudian melihat ke arah Lindong pergi sambil mengatakan, jika sepertinya Lindong itu memiliki tekad yang luar biasa. Bosuan pun merasa bahwa masa depan Lindong cukup cerah. Dan tiba-tiba saja, wajah dari Chintan yang tadinya marah dengan Lindong pun seketika menjadi ceria setelah gurunya memuji Lindong. Spontan Chintan berteriak, "Iya kan? Benar kan? Dia hebat kan?" Sontak hal itu membuat guru Bosuan menjadi kaget. Kenapa emosi muridnya itu sangat mudah berubah? Bosuan yang gemes dengan karakter Chintan pun mencubit pipinya dan mengatakan, "Kenapa aku mendapatkan murid payah sepertimu?" Saat aku memujinya, sikapmu langsung berubah. Chintan pun memohon ampun karena cubitan gurunya itu sangat menyakitkan. Dan kini, guru Bosuan pun berkata, "Terserahlah, karena kau sudah mau serius berlatih, aku tidak akan segan-segan lagi melatihmu." Chintan pun menjawabnya, "Kumohon jangan keras padaku." Dengan tatapan yang tajam, Bosuan berkata, "Tidak akan kubiarkan muridku sendiri hanya sampai di tahap nirwana saja. Karena aku juga pemilik batu simbol kuno. Akan kubuat kau menjadi salah satu ahli bela diri terkuat di dunia." Seketika wajah dari Chintan pun terlihat terkejut. Kemudian tatapan mata Chintan menajam. Dan kini Chintan pun berkata bahwa dia akan berusaha keras. Kata-kata Chintan itu membuat Bosuan merasa senang dengan semangat dari muridnya. Dan sekarang mereka juga harus segera berangkat ke provinsi wilayah Suan Utara, tepatnya di Istana Kegelapan. Chintan kemudian berkata di dalam hatinya, dia akan membuktikan bahwa dia bukanlah gadis yang lemah yang harus selalu mendapatkan perlindungan dari Lindong. Karena tujuan Chintan saat ini adalah menjadi lebih kuat, hingga sampai suatu hari nanti Lindong akan mengakuinya dan mengajak Chintan berpetualang bersama. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Chintan benar-benar menjadi orang yang kuat? Mengingat bahwa dirinya akan dilatih langsung oleh penguasa wilayah Suan Utara yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ya, dialah ratu dari Istana Kegelapan, Bosuan, si pemilik batu simbol kegelapan saat ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.